Udah oke belum ya? Oke, let's go. Ya, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Bayu Brian di acara Yaks Kreatif, the channel number one ya in the world, in the Malang, the city ya. Di sini saya bertemu dengan entrepreneurship yang luar biasa, yang dimana beliau bisa mengolah ya, bisa dibilang seperti Tony Stark gitu ya. Cuma ini Tony Stark lebih humble, lebih biasa gitu ya. Coba seperti apa modelnya? Lebih kacau gitu ya kayak. Perkenalkan namanya siapa Mas? Oke, saya Taufik Saguanto dari Hot Bottle Recycle Company, sebuah perusahaan yang sebenarnya bukan perusahaan. Jadi kita 3 tahun terakhir ini fokus untuk memberikan pelatihan maupun mulai dari berbayar maupun gratis. Mulai saya dibayar sampai saya yang gantian bayar. Untuk melatih, kalau buat adik-adik sih untuk melatih kreativitas mereka dengan sampah, terutama sampah botol plastik. Jika itu nanti stepnya untuk pelajar menengah, atas, bahkan anak kampus ya, anak kuliahan, kita ngajari tentang itu sebuah kemampuan untuk membuat startup even no money. Jadi makanya hashtag itu making money from zero. Kenapa kok tiba-tiba terjun di dunia recycle? Ini ada apa? Padahal kan dari ekonomi gitu loh, jurusannya ekonomi. Rencana ekonomi ya. Oh, biasanya kan di the bank, biasanya the bank, the apa gitu ya. Tiba-tiba terjun di sini. Sebenarnya kalau cita-citaku aku cita-cita mulai kecil memang jadi pengusaha. Oke. Udah, mulai tahun 99 sampai tahun 2015, 2016 pure pengusaha. Sesekali sih ngasih share kemampuan ya, seminar-seminar, pakai baju rapi-rapi, berdasi-dasi gitu ya. Ya karena pengusaha judulnya. Ya, tapi kemudian pada sebuah titik hidup itu kan naik turun ya, up and down. Pada saat benar-benar down banget, terbersit aja aku men-challenge diri. Biasanya pengusaha ketika dia down, yang dia butuhkan pertama kali adalah apa? Secure dengan apa? Dengan dia cari finance. Dia akan cari keamanan secara secure, secara finansial. Yaitu dia cari pinjam bank atau cari investor atau apa. Yang saya pikirkan saya men-challenge diri saya, bagaimana saya bangkit. Kan kalau pengusaha beneran itu real businessman itu bedain pas dia bangkrut apa pas dia lagi kaya itu nggak bisa dibedain. Sama dengan pemain kartu profesional, kartunya jelek ataupun bagus, nggak akan ada yang bisa baca mimik mukanya. Kenapa sih memilih nama Hot Bottles? Nah, Hot Bottles itu, jadi ceritanya gini. Gimana? Solusinya pada saat itu harus cari modal yang sama sekali nggak butuh uang. Oke. Pertanyaan, apa sih di dunia ini yang nggak butuh uang untuk dapatkannya? Wah, apa ya? Udah bro, ujung-ujungnya duit. Ada sampah. Jawabnya sampah. Sampah apa yang paling gampang kita cari tiap hari? Sampah botol plastik atau kresek. 2 sampah itu. Ada nggak kita pernah, saya habis beli botol bekas, nggak ada kan? Nggak ada. Tinggal nyari. Jadi kita dapatkan raw materialnya free. Tinggal bingung. Ini mau kayak jadi pemulung konvensional, saya numpuk dulu satu rumah, terus kemudian saya timbangkan, ya kan? Atau ini di-create dulu jadi sesuatu. Oke, ada yang teman ngasih saran, kenapa nggak beli alat giling
alat giling, Iya. alat cacah, plastik, gini segala macam. Yang ada kan you harus modal. Ini nggak boleh modal apapun. Sehingga suatu saat botol itu hanya bermodalkan toolkit saya itu cuman ini. Jadi sama botol plastik, cuman pakai ini gergaji. Kalau buat yang agak besar pakai solder, yang kecil-kecil pakai lem tembak. Bahkan ini lem tembaknya sekarang udah canggih ya, udah Bukan pakai baterai. baterai dicas. Nah, cuman modal ini aja sama gunting. Jadi mau tinggal pakai tools yang di rumah kita semua pasti ada. Serasa MacGyver ya. Ya, Umur berapa kamu? MacGyver. MacGyver. Mau tanya bro, Apa itu? dulu sebelum Hot Battle ini apa punya usaha lain atau gimana dulunya? Awal-awal Terjun ke situ. Anda bisa cari di Google. Saguanto Kostum itu bisa dibilang salah satu tailor military equipment terbaik di Indonesia. Customer kita itu mulai zaman Orde Baru itu mulai Pak Harto sampai hari ini Presiden Jokowi itu pakai produk kita. Wah. Jadi Saguanto itu masuk sini ya berarti ya? Masuk Iya, keluarga besar saya itu. Oh, saya biasanya tahunya Saguanto tuh kopi hari bener ya? Oh iya, ada yang Muslim kan? Oh, Ya, betul. ada yang busana Muslim juga. Bener. Iya. Legend bro. Legend. Beneran. Gimana, legend? Berarti Keren. anu bro ya? Dulu gimana ya? Masuk pengusaha dulu sama orang tua langsung disupport ya? Maksudnya ada nggak kamu Pergolakan. pergolakan? Satu-satunya keluarga Saguanto yang buka cabang Saguanto di luar Malang semuanya dibuka oleh saya. Jadi bukan pengusaha kaleng-kaleng pada saat jadi pengusaha. Pada saat jadi pengusaha, saya sekarang bukan lagi seorang entrepreneur. Ini anakku ini pembuat kopi terbaikku, namanya Afil, anak nomor 2 itu. Wah, kopinya ya. Ya Phil ya. Nah ini aku panggil boleh ya? Boleh, Ya, boleh. tongkrongin aja nih anak. Namamu siapa? Bisnismu apa? Wow. Catering. Mulai kelas berapa kamu usaha catering? Kelas 2. Masuk koran loh dia loh. Sekarang kelas? Kelas 6. Udah mau sanawiyah. Tapi sanawiyah udah berhenti dia. Jadi ini anak omsetnya 3 juta per bulan. Wow. Damn. Dan Ayo, kamu. omsetmu berapa? Berapa kamu? Kamu hanya menangis melihat foto-foto Ah. TikTok ya? Iya, dan kamu hanya menangisi masa lalumu Aduh. sama mantanmu. Mantan lagi bro? Dan mulai tahun 2015 saya bukan 100% sebagai pengusaha, tapi lari saya sudah bukan entrepreneur tapi sudah socialpreneur. Investasi saya bukan soal bisnis tapi saya social investment. Memanusiakan manusia. Iya betul, karena ternyata 4.0 itu gagal. 4.0, sorry, saya bagian dari orang yang tidak suka 4.0, era industri 4.0. Karena mereka semakin di era ini membedakan orang dengan mesin sudah kita nggak ada bedanya. Oh. Karena apa? Mestinya gadget ngikut kita atau kita ikut gadget. Kenyataannya apa? Gadget itu. Kita ikut gadget. Dan 4.0 berarti gagal. Saya ikut 5.0 ala Jepang, di mana teknologi canggih itu sebenarnya semata-mata fungsinya hanya untuk menyeimbangkan kesenjangan sosial yang selama ini ada dan tercipta. Jadi era digital itu fungsinya cuma satu, menyamaratakan orang yang selama ini tidak diperlakukan adil, sehingga kesenjangan sosial yang selama ini kelihatan jauh itu makin dekat dengan adanya teknologi digital. Selain fungsinya untuk itu nggak ada. Oh my god! Wow! Iya. Keren ya, aku 5.0, aku bukan mengikut 4.0.
Ya. Dan ini, kenapa sih apa suka duka dan Oh sorry, aku tanyain dulu dia, Oh, mumpung ada iya. dia ini, Oh, iya. sponsor. Monggo. Mumpung dia bikinin kopi. Kalau bikin kopi perbandingan berapa? Kopinya 3 sendok teh, Gulanya? gulanya 2 sendok. Kadang 31. Kan barista aku dia. Nah, terus kamu lebih suka mana? Dulu waktu kecil, kamu ingat gak kecil dulu? Aku ganti-ganti mobil tiap hari. Ingat dia. Kamu lebih suka mana aku dulu ganti mobil sama sekarang? Kenapa? Bisa menginspirasi orang lain. Oke, thank you. Makasih, Nak. Oke, jadi life is a choice. Hidup itu pilihan dan saya memilih jadi orang biasa-biasa aja. Dan saya berinvestasi bukan bukan untuk uang, tapi untuk sosial. Nah, itu That's akan it. berbalik ke kita. Ya. Betul. Nah, pada waktu memulai usaha hot bottles nih mas, itu suka dukanya deh, apa sih mas? Apa dukanya apa sukanya dulu deh? Kalau aku pada saat itu, alhamdulillah dilancarin ya. Tiba-tiba aku punya customer itu sampai dari RDC, Republik Demokratik Kongo, Afrika. Kongo. Terjauh aku pernah ngirim ke Kanada. Paling dekat aku kirim ke New Zealand. Pernah ngalami kayak gitu dan aku simple banget ya untuk dapat uang. Iya, sederhana banget. Wow. Pertanyaannya saat itu adalah gini. You mau sampai mati menjadi orang sukses, punya harta, tapi lu cuman dikenal sebagai seorang pengusaha, apa ya, aku tadi dulu mikirnya pengusaha handicraft. Handicraft. Nah, I see. ya pengusaha handicraft. Cuma itu aja atau kamu pengen lebih? Dan aku memilih untuk lebih. Tidak handicraft saja ya mas. Ya. Topik. Oh, itu perlu tanya lagi bro. Itu kok sampai ke luar negeri itu gimana ceritanya itu pak? Masih di sini aja pemirsa. Ya elah. Ya sudah, ditunggu aja ya di episode selanjutnya yang lebih seru. Bye. Ini sampah PVC. Sekarang aku main, ini sampah PVC. Ya, Mau buat apa itu? kalau udah digabung seperti ini, jadinya ini mesin replika Davidson ukuran 1:1. Udah disampaikan.